Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anak semuanya, pada kesempatan ini sudah selayaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bisa belajar, menuntut ilmu, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu juga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Dan dengan ilmu juga kita akan bisa melaksanakan agama kita dengan baik. Oleh karenanya, berbahagia kita semuanya pada pagi ini kita bisa kembali bersua walaupun dengan online ya, untuk kembali bersama-sama. Tayyib, tidak lupa Pak berharap senantiasa kalian semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan masih semangat untuk belajar. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi akidah, masih melanjutkan pembahasan tentang Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna, yakni nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang ingin kita pelajari pada kesempatan ini adalah tentang banyaknya Asmaul Husna. Jadi banyaknya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Ya, sebagaimana yang kita telah ketahui bahwasanya Allah memiliki nama-nama, dan setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala Allah sifati dengan itu. Allah memiliki sifat dengan sesuai dengan namanya. Ya. Maka pertanyaannya adalah, benarkah banyaknya Asmaul Husna hanya 99? Ya. Benarkah banyaknya Asmaul Husna hanya 99? Nah, kita lihat pembahasan ini sehingga kita nanti bisa tahu berapa sebetulnya banyaknya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Malik, Maha Merajai, Al-Quddus, yakni Maha Suci. Ini di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Rahman, Maha Pengasih. Maka setiap hambanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli dia orang yang kafir, hamba yang taat, atau yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua dikasih. Kenapa? Karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Ya, gitu. Kemudian ada sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini bunyinya adalah, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman illa wahidan man ahsahu dakhala jannah. Ya, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala, atau Allah memiliki 99 nama atau 100 kurang 1, man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang menghafalnya pasti masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan hadis berarti ini adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Disebut hadis karena apa? Karena perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena semuanya, pada hadis ini, ya, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya pasti masuk surga. Maka kandungan dari sini adalah
bahwasanya bagi yang menghafal 99 nama kalau masuk surga, maka kata ikhsa, yakni man ahsaha, itu menghafal, memahami dan mengamalkannya. Ya, jadi tidak hanya hafal saja, tetapi harus memahami maksudnya, artinya, dan juga mengamalkannya. Para ulama memahami bahwasanya hadis ini tidak membatasi nama Allah hanya 99. Ya, hadis ini dipahami oleh ulama tidak membatasi hanya 99. Kenapa? Karena hadis ini tidak menggunakan lafal hanya. Ya. Kalau bahasa Arab innama, ya, innama membatasi. Tapi hadis ini dikatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama atau 100 kurang 1, siapa yang menghafalnya masuk surga. Ya, ini bukan membatasi. Lafalnya tidak, sesungguhnya nama Allah hanya, tidak ada kata hanyanya. Seperti perkataan hadis ini adalah seperti yang maknanya adalah aku memiliki uang 100.000 yang akan aku sedekahkan. Maksudnya bisa jadi orang ini memiliki uang lebih dari 100.000, tapi yang disedekahkan adalah ya 100.000. Begitu juga dalam ayat ini, dalam hadis ini, maka nama Allah Subhanahu wa taala tidak hanya 99, tapi barang siapa yang bisa menghafal ikhsa, kemudian juga memahami dan mengamalkannya dari 99 nama, maka dia akan masuk surga. Ya, demikian yang pertama. Yang kedua, ada di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul bersabda dalam sebuah doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allahumma as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak. Ya Allah, aku mohon kepadamu bi kulli ismin huwa laka, dengan segala nama-nama yang menjadi milikmu. Samaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu. Au tas'awis ta'tarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Hadis riwayat Ahmad dan adalah sahih. Artinya sahih, ini benar-benar ini perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini adalah semuanya Rasul bersabda bahwasanya ada beberapa hal penting. Yang pertama, Nabi menjelaskan di sini nama-nama Allah hanyalah Allah sendiri yang menamakannya. Di mana Rasul bersabda berdoa ini, isbikul ismin huwa laka samaita bi nafsak, yakni nama-nama bagi Allah, nama-namamu ya Allah yang engkau memberikan nama untukmu. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala itu yang menamakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang menamakan, membuat asmaul husna sendiri, tidak boleh. Ya, gitu. Yang kedua, au anzaltahu fi kitabik. Au anzaltahu fi kitabik, ya. Ya, ini apa? Yang engkau turunkan dalam kitabmu. Jadi ada nama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dalam kitab. Yang ketiga, atau au alam tahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada seorang dari hambamu. Jadi ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala
yang diajarkan kepada seseorang dari makhluknya. Ya, ini para nabi, rasul, ya, diajarkan oleh Allah SWT kepadanya tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, Amista'tarta bihi fi ilmi al-ghaib indak, atau nama-nama yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Jadi ada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah rahasiakan di ilmu gaib. Ilmu gaib yaitu ilmu yang tertutup bagi manusia untuk mengetahuinya. Ya, hanya Allah SWT yang tahu. Maka karena semuanya di hadis ini, sekali lagi Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya ada nama-nama Allah yang diturunkan dalam kitabnya. Dan Al-Quran misalnya, ini ada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita buka Al-Quran, sana ada berbagai macam nama-nama Allah, Al-Malik, Al-Qudus, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Ya, gitu. Kemudian ada juga nama-nama yang tidak terdapat di kitab, tetapi itu diajarkan kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi yang tidak tertera di Al-Quran, di kitabnya, dan tidak pula diajarkan kepada seseorang dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Rasul tidak diajarkan, tetapi Allah simpan, Allah rahasiakan di ilmu ghaib di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya. Jadi ada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah rahasiakan di ilmu ghaibnya, yang tidak diajarkan kepada manusia dan tidak pula diturunkan Allah dalam kitabnya. Ya, au ilmin fi ilmin ghaib intak. Ya, abis tak tartabihi. Ya, ini yang engkau rahasiakan. Fi ilmin ghaib indak, di ilmu ghaib, ilmu yang hanya Allah yang tahu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, ada yang diajarkan kepada Rasul, ada yang tertera di dalam kitab Allah, dan ada yang dirahasiakan. Nah, dengan demikian, ya, karena ada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesimpulannya nama-nama Allah Ta'ala yang termasuk Asmaul Husna tidak hanya terbatas 99. Ya, kita ulang, tidak terbatas hanya 99. Lalu berapa jumlahnya? Berdasarkan hadis yang tadi kita bahas, hadis ini, maka hanya Allah yang mengetahui berapa jumlahnya. Kenapa? Karena ada di antara nama Allah SWT yang disimpan di ilmu ghaib di sisinya, sehingga tidak ada hambanya yang tahu pasti berapa jumlahnya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian ada di sana bisa yang lainnya. Rasulullah pernah berdoa kepada Allah SWT ketika sujud dengan doa beliau, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dengan ridhamu dari kemurkaanmu, wa bi mu'afatika min uqubatik, dan berlindung kepada Engkau, berlindung dengan keselamatanmu dari siksamu, wa a'udzubika minka, dan aku berlindung kepada Engkau darimu, la ukhsi thana'an alaika,
anta kama athnaita ala nafsik. Dan aku tidak mampu membatasi jumlah pujian kepadamu. Ya, aku tidak mampu membatasi jumlah pujian kepadamu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau pujikan kepada dirimu. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, aku tidak mampu membatasi jumlah pujian kepadamu. Ya, seandainya Rasulullah SAW mengetahui jumlah nama-nama Allah sehingga mengetahui sifat-sifatnya, maka tentu beliau akan bisa menghitung kepujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak tahu berapa jumlah nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah, maka beliau tidak mengetahui, tidak bisa membatasi jumlah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah semuanya yang kita bahas pada kesempatan ini. Jadi kesimpulannya, nama Allah Subhanahu wa taala tidak hanya 99. Kenapa? Karena sebagaimana hadis Nabi SAW ini, nama-nama Allah Ta'ala ada yang diturunkan dalam kitabnya, ada yang diajarkan kepada seorang dari hambanya, dan ada pula yang dirahasiakan. Ada yang dirahasiakan sehingga tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jumlahnya berapa? Hanya Allah yang tahu, ya. Jumlahnya jelas lebih dari 99. Ini yang kita pelajari pada pagi ini sedikit, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wa barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.